Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama dan yang paling terutama Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ta'zim wal ikram kami kepada Abi Kuba Abun, hanya doa yang dapat kita sampaikan. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian kepada Abi beserta keluarga, kemudian kepada seluruh dewan-dewan guru yang telah mengajari kami dari siang maupun malam yang saya muliakan. Kemudian kepada seluruh santri-santri yang masih bernaung di bawah panji Dayah Baitul Sabri yang saya banggakan. Kemudian kami tidak bisa memperpanjangkan mukadimah ini lagi. Langsung saja kita masuk kepada poinnya. Apa poinnya? Poinnya itu jangan sakiti hati ayah dan ibu. Jangan lupa pada ibu. Ibu jangan kau lawan. 9 bulan 10 hari kalian menumpang di perutnya. 2 tahun kalian menyusu, mengalir darahnya dalam aliran darah kalian. Orang berzina senang di dunia, tapi di akhirat dia akan mendapatkannya. Orang yang pecandu narkoba senang di dunia, tapi di akhirat dia akan mendapatkannya. Tetapi kalau orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dua-duanya dia dapat. Di sini dia dapat, di sana dia dapat. Di sini DP, tapi di sana cash dikasih oleh Allah. Makanya jangan main-main dengan Allah, jangan main-main dengan orang tua, jangan durhaka dengan kepada orang tua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang patut aku berbakti kepadanya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ummuka, ummuka." Ibumu, ibumu, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Abuka, ayahmu. Kenapa ibu yang lemah? Ibu yang tidak ada tenaga, sedangkan ayah yang gagah perkasa mendapatkan 1 derajat. Sedangkan ibu mendapatkan 3 derajat. Teorinya begini. Yang pertama ibu melahirkan, yang kedua ibu menyusu, dan yang ketiga ibu yang mengandung. Kalau kalian ini mau merasakan bagaimana sengsaranya mengandung, pergi ke pekan ataupun ke pasar, cari mentimun 1, ikat di perut, biarkan 9 bulan 10 hari, bagaimana rasanya itu. Kemudian kalau kalian mau merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, turun dari sini, pergi ke pasar, beli 1 buah mangga, telan belak-belak, keluarkan belak-belak, itulah rasanya sakitnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang Cina itu waktu pesta itu mereka itu diatur, itu orang tuanya diatur, orang tuanya diatur, orang tua, kemudian disuapin sesuapan nasi di dalam mulutnya. Kenapa?
karena mereka percaya dengan mereka memuliakan orang tua mereka, rezeki mereka itu dapat bertambah, dapat berlimpah. Itu teori siapa? Teori kita, teori orang Islam. Kemana orang Islam ini? Masa teori orang Islam orang lain yang amalkannya? Kemana baktimu kepada orang tuamu? Kemudian anak dan ibunya. Anak tersebut pemuda. Kemudian ibunya berkata kepada anaknya, "Nak, kasihlah uang untuk ibu 20.000. Ibu untuk buka puasa, ibu nggak ada uang," katanya. Kemudian jawab anaknya, "Bentar ya mak, aku tanya istriku, kemana gagah perkasanya, kemana jantannya? Uang 20.000 aja diminta sama mamanya, dia tidak kasih." Makanya kalian ini yang masih lajang, yang belum kawin, yang masih darah-darah panas, waktu kalian kawin nanti tanya dulu sama besti, sama calon istri kalian, to be and second woman, maukah kau menjadi perempuan yang kedua? Perempuan yang pertama siapa? Perempuan yang pertama adalah I love you mama. Perempuan yang pertama adalah mama. Kau milikku, sedangkan aku milik ibuku. Jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Keramat bukan pohon berintang. Keramat bukan kuburan di atas gunung. Keramat ibumu kau muliakan. Bahagiakanlah dia, senangkan hatinya. Wah, ibumu seperti raja, maka rezekimu akan mengalir seperti rezeki raja-raja. Begitupun juga dengan ayah. Kita ini masuk pada ayah ya. Dengan ibu-ibu selalu ayah. Ayah itu jangan kalian sepelekan ayah. Jangan kalian anggap remeh ayah. Dan jangan kalian menyepelekan ayah. Karena kalau tidak ada ayah, tidak ada kita. Kalau tidak ada ayah, tidak ada yang menafkahi kita. Kalau tidak ada ayah, tidak ada yang orang yang kirim belanja untuk kita letak di daerah ini. Kalau tidak ada ayah, tidak ada orang yang azan waktu kita lahir. Sebeda apapun ayah, sejahat apapun seorang ayah, waktu anaknya lahir, air matanya menetes, mengalir air matanya. Lalu diambil kita, digendong, kemudian dilafazkan di telinga kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian layaknya dibicarakan di dalam hatinya, ya Allah, semoga anakku ini menjadi anak yang sukses dunia maupun akhirat. Ya Allah, semoga anakku ini menjadi orang yang kaya, ya Allah. Ya Allah, semoga anakku ini menjadi anak yang kaya, ya Allah. Ya Allah, kalau dia kaya tapi dia lupa sama Allah, jangan berikan dia kaya, ya Allah. Tetapi aku satu yang berharap kepada anakku, apa? Satu aja yang ayah harap kepada anakmu. Apa itu? Ayah berharap waktu akhir hidup ayah nanti, engkau yang melafazkan di telinga ayah dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang ayah harapkan kepada anaknya. Makanya kalian ini jangan sepelekan ayah, jangan remehkan ayah, imbangkan antara ayah dan ibu. Jangan nomor duakan ayah. Ayah itu penting loh. Penting lah ayah. Karena kita semua ini calon-calon ayahnya. Calon ayah semua ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian waktu kecil itu meminta mainan sama ayah? Pernah kan? Minta mainan sama ayah. Ya, mau itu, mau ini, mau mainan itu, mau mainan ini. Itu mainan yang kalian minta itu mahalnya minta ampun. Ayah menjawab, tenang nak,
besok ayah kerja ya, besok ayah kasih mainan untukmu. Kemudian besoknya ayah kita pergi kerja, banting tulang, pergi sana pergi sini, tidak kenal capek, tidak kenal cahaya matahari, tidak kenal cuaca, tidak kenal malam, dia bekerja. Untuk apa? Untuk kita, untuk anaknya, untuk mainan kita itu. Makanya kalian ini hidayah, jangan sia-siakan perjuangan orang tua kalian. Jangan kalian merokok sampai sini. Jangan kalian pergi sana pergi sini. Orang tua itu sampai orang tua menafkahi kalian. Jangan sia-siakan perjuangan, jangan sia-siakan pengorbanan beliau. Itu pesan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ada sesuatu yang tidak ada harganya, yang tidak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakannya adalah orang-orang yang sudah kehilangan orang tua, orang-orang yang sudah meninggal orang tuanya. Maka baiknya bagi para yang sudah tiada orang tuanya, kita doakan semoga orang tua beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ulang lagi, tidak bisa dibayar dengan dengan uang. Orang yang merasakannya adalah orang yang berpengalaman. Lam ya'rif ma lam yaruh. Barang siapa yang tidak merasakan, maka tidak bisa diceritakan. Makanya selagi orang tua kalian masih hidup, muliakanlah dia, buat hati dia senang, belikan kain untuk dia. Mungkin kain yang kalian berikan itu mungkin tidak dia pakai, mungkin tidak dia pakai sama sekali, tetapi dengan kain dia kau berikan itu dapat membuat hati dia senang. Ketika hati dia senang, kita pun senang. Ketika perut dia kenyang, maka rezeki kita pun semakin bertambah. Makanya kita tarik kesimpulan, lampu pun sudah kuning. Jadi kesimpulannya, muliakanlah orang tua kalian. Jangan sia-siakan pengorbanan orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.